Tapi negeri ini terlalu lama berbuat tidak adil. Jadi gini, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melindungi Bapak dengan asuransi. Sedetail itu teman-teman Kang Deddy Mulyadi, ya, sampai warga kecil, warga Jawa Barat mendapatkan santunan terkhusus para ojol, para pegawai yang mana seperti mohon maaf tukang bersih-bersih, ya, mohon maaf marbot. Masya Allah ya teman-teman, baru kali ini loh ada gubernur seperti ini, ya, luar biasa teman-teman. Coba kita simak dulu pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Tetapi negeri ini terlalu lama berbuat tidak adil. Di mana letak tidak adilnya, orang-orang yang ada golongannya punya standar gaji tunjangan sampai hari tua, sampai turun ke istrinya, cuman tidak turun ke istri mudanya. Tapi orang-orang yang membuat republik ini punya jalan bagus, membuat republik ini punya bangunan bagus, membuat republik ini punya ikan yang melimpah, membuat republik ini punya buah-buahan yang tersebar di mana-mana, membuat republik ini punya beras yang cukup. Justru orang yang membuat republik ini sampai hari ini adalah kaum mustada'ifin, kaum marginal, kaum lemah yang negara tidak memberi perlindungan sama sekali. Maka bukan barang baru ketika saya jadi bupati itu punya pengalaman heroik. Saya mengasuransikan seluruh rakyat Purwakarta mendapat asuransi ketenaga kerjaan waktu zaman jam sostek. Saya pernah dikirim ke Kenya menjadi pembicara mewakili pemerintah yang bisa memberikan perlindungan ketenaga kerjaan. Di akhir masa jabatan sampai saya harus tidak bisa bayar BPJS ketenaga kerjaan. Nilai minusnya 52 miliar. Tetapi waktu itu BPJS ketenaga kerjaannya dilebur dari jam sostek menjadi BPJS ketenaga kerjaan. Para direkturnya diganti, alhamdulillah tidak ditagih. Saya dimarahin, dipanggil sana, panggil sini. Saya akhirnya negosiasi, hutangnya direstrukturisasi dari 52 menjadi 3,5 miliar. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya ingin berucap terima kasih pada para bupati, wali kota di tengah-tengah kita hari ini mengalami penurunan dana bagi hasil pajak karena uangnya ditunda dulu digunakan untuk kegiatan di pemerintah pusat. Masih ada yang bisa bayar BPJS ketenaga kerjaan. Saya ucapkan terima kasih bagi semua. Ini para bupatinya, ada Bupati Cianjur yang rakyatnya kemarin marah. Lain Bapak Aing, ima Bapak Sia. Tah kawin inung Aing Gusia. Iya cenah warung Aing dibongkar Gusia. Saya baru tahu tadi kata Bupati Cianjur bilang ke saya raja, nggak tahu ting raja naon, ting raja singa, ting raja naon. Ada ternyata Pak di warung itu ada ruangan khusus. Maksudnya ruangan apa? Ya ruangan khusus Pak yang istimewa. Maksudnya Bapak kayak nggak ngerti saja. Apa itu? Itu Pak yang pelayanan minum paling mahal di dunia. Apa itu Pak? Minum kopinya segelas tapi bayarnya 300.000. Yang lama minum kopinya atau yang lainnya? Yang lama minum kopinya, karena yang lainnya baru tol langsung buyar. Pak Bupati pernah ke situ? Pernah menikmati kamar khusus itu? Tapi kalau Bupati Cianjur itu dari wajahnya sudah tidak mungkin.
Seorang dokter kandungan berkhianat pada istrinya. Kenapa? Kalau dokter kandungan sudah bosen lihat yang begituan. Ya, kalau urusan nakal nggak bisa ngalahin nakalnya Bupati Purwakarta hari ini. Bukan mantan Bupati Purwakarta. Itu. Jadi dia berhenti itu karena serangan jantung. Dulunya dia punya pacar, ada di catatan saya 997 jumlah pacar. Setelah jadi bupati serangan jantung, alhamdulillah eureun teu bangor deui. Tepuk tangan, kelihatan agak gemuk badannya. Nah, gitu. Kalau bupati nu loba kapusing, duit eueuh, jalan butut, rakyat protes, eueuh deui bupati ngopi di Sukabumi itu. Padahal Bupati Sukabumi itu cari rezekinya gampang. Kenapa? Dia punya tempat namanya Palabuhan Ratu. Dia punya kamar khusus di hotel Nusa. Itu apa namanya? Samudra Beach Hotel. Kamar berapa, Pak? Berapa? 308. Tinggal datang ya tuh kadinya, Pak. Ternyata masih pusing juga dia. Lunasin datang ke situ. Jadi pusing, tapi saya lihat wajahnya sudah mulai cerah. Karena saya dengar dia sudah punya pacar baru sekarang. Tapi semangat, Pak, nggak apa-apa. Jadi uang boleh berkurang, tapi semangat tidak boleh berkurang. Ada lagi, ada PLT Bupati. Ini paling riuh saya lihat di sini. Kenapa? Riut, baru ngurusin pacar SGC aja riut. Yang satu pasarnya harus ke dalam, tapi nggak mau ke dalam. Rakyat kita ini emang susah, Pak. Bukan perkara gampang ngurusin rakyat. Jawa Barat itu sudah multi etnis. Jadi ya Pak, sabar aja Pak. Bapak mah dokter Pak, paling gampang. Lamun rakyat nanti nurut suntik ya Pak. Kalau Bupati Indramayu, Pak, saya nggak ada masalah dengan Bapak. Waktu itu cuma ngomong aja. 2 kali ke Indramayu kok saya nggak ketemu. Gitu. Sekarang ketemu nih Bupati Luki, tepuk tangan. Betul ketemu. Maksud saya tuh kangen pengen marahin Bapak itu aja. Jadi kalau ada bupatinya kan kalau lihat jalan rumputnya segini kan saya bisa ngomong. Habis ini babat gitu, karena sekarang ada ciri khas kan Pak. Kalau lewat jalan provinsi pasti jalannya halus, ada drainasenya, ada tukang babat rumputnya gitu loh Mbak. Maksudnya saya Pak. Jadi nanti Bapak di Indramayu tidak boleh ada rumput yang melebihi rumput lapang sepak bola. Semuanya harus rapi, karena Bupati kinclong pasti kabupatennya kinclong. Dan Bapak ini harus bahagia Pak, karena Bapak dapat gaji 2 Pak. Gaji sebagai Bupati namanya Luki, dan gaji sebagai hakim. Nah ini dia, dulu nggak pernah ngaku jadi warga Jawa Barat, pengennya Jakarta, Depok. Nah, Depok, nggak apa, jangan salah Pak. Jawa Barat itu Depok Pak. Jangan sampai ada kejadian begini, kejadiannya di media sosial itu saya terpaham. Jalan di Jakarta itu kewenangan Pemprov Jakarta. Masuk ke Jawa Barat itu jalan nasional Pak, di PU. Kan sadis Pak, Pemprov Jakarta nambal jalan sampai perbatasan Depok, karena ini yang ke Jawa Barat tidak ditambal karena bukan kewenangannya. Ditulis ini Jawa Barat, ngecek aing. Padahal jalan nasional itu sudah dipinta oleh provinsi, udah jadi jalan provinsi saja. Karena saya malu, jangan sampai jalan Jakartanya bagus karena kewenangan Pemprov, jalan yang Jawa Barat kewenangan PU pusat. Angar nyalahkeun ka aing. Ayo nama di Jawa Barat mah ini dicabok usalakina ngaduna ka KDM mah. Jadi ya mohon maaf ya. Dan saya ini ada ini Pak Ade, ini Pak Ade Jaro ini orang aneh. Sudah jadi wakil bupati masih Jaro keneh wae. Ya, Jaro itu kan artinya kades Pak. Gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih pada wakil bupati ya. Ada pengantin baru Sumedang, alhamdulillah. Enak jadi pengantin. Ada wali kota ganteng dari kota
Ini ada cerita nih Pak tadi. Saya tadi itu ngurusin orang asal Papua yang sudah jadi warga Kabupaten Sukabumi yang mau pulangin ke Sorong, Pak. Dia udah lumpuh pakai kursi roda. Pertamanya ngaku saya itu sangat mencintai orang Sukabumi dan orang Sukabumi mencintai saya. Tapi saya curiga lama-lama saya video call dengan anaknya yang di Sorong. Ternyata si bapak itu waktu jadi pemborong kaya-kayanya kawin sama orang Sukabumi, ninggalin istri di Papua. Sekarang setelah setruk pengen balik ke Papua ke istri tuanya. Aduh, itu saya tadinya saya mau marah tapi kalau ini saya pergiin. Makanya saya peringatan bagi laki-laki, tolong ketika berjaya jangan pernah punya istri muda. Giliran setruk Anda dibalikin ke istri tua. Ingat itu. Saya ngasih tahu, tolong sadar ya, sadar. Semuanya ada. Saya tuh pengalaman tadi Pak Wali, serius saya. Ada videonya nanti, serius itu. Udah pakai kursi roda. Itu Pak asalnya kaya. Jangan dulu anaknya cerita, dulu bapak saya kontraktor bangun gedung di Sukabumi, bangun gedung di Papua. Terus kemudian kegoda sama orang Sukabumi, kawin punya anak di Sukabumi 3. Kemudian setelah setruk oleh istrinya didorongin, disimpan di kota, ditinggalin Pak. Hati-hati laki-laki. Biarkan yang kuat tetap tua. Kalian tidak boleh cari yang muda untuk dinikahi. Ingat, untuk dinikahi. Belajarlah pada Bupati Cirebon. Dari dulu sampai sekarang, dari mulai pegawai Kementerian Agama sampai jadi bupati 2 periode, istrinya tetap itu yang tercatat. Belajar juga ini ganteng wakil bupati Bandung, istrinya 1 saya lihat. Yang lebih hebat lagi saya tunjangan operasional, kita nggak punya istri, itu lebih hebat lagi. Disebut KB? Ya, oh Tasik, pokoknya kesebut tadi harap tadi. Ya, ini termasuk yang setia sama istrinya, berkarir sampai jadi wakil bupati karena jasa dari istrinya. Dan ngomong sama saya, daripada harus punya istri muda, lebih baik saya mati tidak punya istri. Hebat. Ternyata omongan itu hanya ada dalam mimpi saya. Terima kasih ini para Pak Asdatun, terus kemudian Pak Dirkremsus, kemudian ada Pak Irdam hadir di sini. Terima kasih Kepala Kanwil BPJS Sumatera Utara. Saya baru lihat ada pejabat nangis ketika pidato setelah saya Pak. Artinya ada 2 hal yang saya lihat Bapak nangis itu. Pertama, Bapak sangat mencintai Jawa Barat dan sangat merasa menemukan sebuah layanan dan pelindungan masyarakat di Jawa Barat. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Bapak nangis bukan karena meninggalkan kekasih di Bandung gitu. Nah ini kemudian saya ucapkan terima kasih. Ini teman saya lama dulu, sekarang sudah jadi direktur di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih pada Pak Buki yang sekarang sudah menjadi ketuanya saya. Saya tukang tani, Bapak ketua HKTI, berarti saya Bapak ketua, harus perjuangkan nasib saya. Tolong harga gabah 1 juta sekilo. Nanti ya, terima kasih. Semuanya yang hadir, terima kasih. Kita ini memang dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa negara belum optimal dalam memberikan pelindungan kepada rakyatnya. Perlindungan kesehatan saja kita kan masih sangat panjang ceritanya. Perubahan data sen itu juga memberikan implikasi, walaupun juga kita bisa memahami. Kalau bicara tentang orang sakit, ini saya penting Pak. Saya dari dulu ketika saya jadi bupati, saya nggak mau namanya orang sakit tidak dilindungi negara. Waktu itu tidak ada layanan pemerintah yang melayani masyarakat didasarkan pada stratifikasi ekonomi. Jadi bagi saya,
negara itu cukup nyiapin fasilitas. Negara memberikan pelindungan pada seluruh warga, mau yang kaya yang miskin, mau berobat free dijamin negara, siapapun boleh asal mau di kelas 3. Itu aja. Kenapa logikanya? Saya katakan, kalau orang sudah sakit, yang kaya jatuh miskin. Seseorang berpenghasilan 10 juta, kategorinya cukup. Dia usaha. Kemudian dia kena stroke atau harus cuci darah. Berhenti bekerja, berhenti berdagang, berhenti berusaha. Jatuh miskin nggak? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, tadi kita sudah mendengar pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, karena disampaikan di negara kita ini masih ya tidak adil. Tidak adilnya yang kenapa? Satu, ya golongan-golongan tertentu yang mendapatkan, mohon maaf, asuransi yang begitu luar biasa sampai ke istrinya, sampai dia ketika sudah tua, ya. Tapi rakyat kecil diabaikan, ya. Pekerja-pekerja yang mana sudah mengabdi kepada negara, seperti tukang bersih-bersih jalan, seperti para ojol, itu diabaikan. Bahkan guru ngaji, marbot, dan yang lainnya itu diabaikan, teman-teman. Ya harusnya adil dong, dikasih fasilitas, ya, tunjangan. Tanpa mereka kita nggak bisa apa-apa, ya. Harusnya adil ya, karena ditegaskan itu harusnya ya di Indonesia itu harusnya adil gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena para petingginya yang belum melakukan solusi-solusi. Ya semoga nanti Kang Deddy bisa naik dan atasi itu semua ya teman-teman. Harapan kita ya, harapan kita seperti itu. Ya doakan aja lah untuk para pejabat, para petinggi di negara ini agar sadar ya, memikirkan rakyat kecil seperti kita ya teman-teman. Ya, terkhusus ya, berikanlah hak-hak mereka. Itu sih ya poin pentingnya. Semoga bermanfaat dimanapun teman-teman bapak ibu berada. Semoga saya selalu. Terima kasih dari video kali ini. Sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.